Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji kesamaan beberapa varians atau homogenitas dengan uji Lieven di RStudio. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada Bartlett, pendekatan chi-square, dan uji Lieven. Namun, pada tutorial kali ini saya hanya menjelaskan dengan uji Lieven di RStudio. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu varians dan uji Lieven. Varians merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar. Uji Lieven digunakan untuk menguji apakah K-sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. K-sampel bisa berapa saja, biasanya untuk menguji dua kelompok sampel atau lebih. Uji Lieven adalah alternatif lain bagi uji Bartlett. Apa yang membedakan uji Lieven dengan uji Bartlett? Perbedaan uji Lieven dengan uji Bartlett yaitu bahwa data yang diuji dengan uji Lieven tidak harus berdistribusi normal, namun harus kontinu. Makalah asli tentang uji Lieven itu menggunakan rata-rata dalam menghitung ZIJ. Di sini ada pengecualian. Penggunaan rata-rata akan baik ketika berhadapan dengan data yang mempunyai distribusi yang simetris, sedangkan penggunaan median dianggap lebih baik jika distribusi data tidak simetris. Berikut adalah rumus uji statistik Lieven dengan manual, di mana nilai kritisnya yaitu H0 ditolak jika L lebih besar dari nilai F dengan alpha dan degrees of freedom K-1 dan N besar kurang K. Berikut adalah codingan untuk uji Lieven menggunakan package car dan Laustat di RStudio, yaitu lieven.test y, group, location. Di sini tadi kita bisa memilih apakah dengan menggunakan pendekatan median atau min. Sampai sini saja kita sudah bisa mendapatkan hasil uji Lieven tanpa menambahkan sintaks yang di bawahnya lagi. Berikut adalah contoh soal uji Lieven yang akan kita lakukan di RStudio. Sebuah penelitian ingin mengetahui apakah varians hasil produksi perikanan dalam satuan ton dari keempat provinsi yang ada di Indonesia adalah sama. Berikut adalah data hasil produksi perikanan tersebut sebagai bisa dilihat dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Gorontalo. Ini diuji dengan tingkat signifikansi 5%. Lakukan pengujian kesamaan varians hasil produksi perikanan budidaya dengan uji Lieven, di mana data yang saya dapatkan yaitu dari website BPS. Di sini kita akan melakukan pengujian langkah-langkah uji kesamaan beberapa varians dengan menggunakan R. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan data mengenai hasil produksi perikanan yang ada di keempat provinsi, di mana di sini ada kolom untuk produksi dan di sini ada kolom untuk provinsi. Baik, kita akan melakukan pengimportan data terlebih dahulu. Kita lakukan dari import dataset from Excel, lakukan browse di kolom start di data perikanan. Baik, kita copy. Kita akan melakukan run. Di sini sudah tampak bahwa data saya sudah saya impor di R. Untuk melihatnya, kita bisa lihat dari di environment di kolom ini. Selanjutnya di sini ternyata persis seperti yang ada di Excel tadi, kolom untuk provinsi dan provinsi sebanyak 20 sampel. Baik. Setelah kita melakukan pengimportan data, kita melakukan penyusunan hipotesis di mana H0-nya itu memiliki H0-nya yaitu varian 1 sama dengan varian 2, sama dengan varian 3, sama dengan varian 4. Artinya apa? Data keempat provinsi itu memiliki data yang homogen atau memiliki varians yang sama. Selanjutnya untuk H1-nya yaitu varian I tidak sama dengan varian J, di mana I dan J itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Artinya apa? Minimal ada satu varians yang tidak sama. Selanjutnya kita melakukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%. Untuk menentukan nilai kritisnya, tolak H0 apabila p-value lebih kecil dari alpha. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melakukan uji Lieven, kita harus mengetahui apakah data kita ini normal atau tidak. Namun ini sebagai opsional, karena uji Lieven memudahkan kita karena data yang kita miliki tidak harus berdistribusi normal, namun harus kontinu. Kalau dilihat dari data tadi yang kita tampilkan di sini, kalau mengenai hasil produksi perikanan di sini termasuk data yang kontinu. Baik, untuk menentukan apakah data berdistribusi normal, saya menggunakan uji Shapiro. Tes data perikanan alat
produksi. Di sini tampak bahwa dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk, nilai p-value-nya sebesar 0,0000618 dengan keputusan p-value lebih kecil dari alpha, artinya telak 0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu data berdistribusi tidak normal, karena untuk pernyataan H0 data berdistribusi normal, untuk pernyataan 1 data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita menentukan apakah data kita simetris atau tidak. Tujuannya apakah data kita simetris atau tidak. Kalau data kita simetris, kita menggunakan pendekatan rata-rata. Apabila data kita tidak simetris, kita bisa menggunakan pendekatan median. Di sini saya menggunakan boxplot untuk melihat apakah data kita simetris atau tidak. Perikanan. Selanjutnya saya menggunakan boxplot untuk yang produksi. Selanjutnya provinsi. Baik, saya akan melakukan run. Di sini tampak hasil dari boxplot untuk keempat provinsi, di mana provinsi Gorontalo itu memiliki distribusi menceng ke kanan atau tidak simetris, karena nilai median ini bisa kita lihat cenderung mendekati kuartil 1. Sedangkan untuk Jawa Timur itu menceng ke kanan karena sama mendekati kuartil 1. Sumatera Selatan agak simetris, namun kalau kita bisa lihat lagi ini ternyata mendekati kuartil 3 dan bisa kita katakan menceng ke kiri. Untuk yang Sumatera Selatan bisa kita lihat sini garis tebalnya bahwa ini memiliki data berdistribusi menceng ke kanan, cenderung menceng ke kanan karena nilai median mendekati kuartil 3. Baik, setelah kita mengetahui apakah data kita simetris atau tidak, artinya dari keempat provinsi tadi bisa kita simpulkan bahwa data kita tidak simetris. Selanjutnya kita menentukan nilai uji Levin. Di sini kita menggunakan library Nostat dan library card. Sini bisa saya buat library card. Oke. Baik. Di sini bisa kita gunakan package card dan Nostat. Kalau nanti kita menggunakan package card, kita dengan menulis sintaks Levin test, tapi untuk yang ini selanjutnya kita bukan data perikanan untuk yang produksi, data perikanan untuk yang provinsi. Ini kita akan melakukan. Di sini tampak dengan menggunakan uji Levin. Nah, di sini dengan package car dia langsung menggunakan pendekatan median. Artinya bisa kita gunakan dengan menggunakan package car karena tadi kita tidak normal, tidak simetris. Di sini nilai decrease of freedomnya sebesar 3, nilai titik kritis F-nya itu 1,3543 dan nilai p-value-nya itu 0,2923. Keputusannya apa? Ketika nilai p-value-nya itu lebih, artinya nilai p-value-nya lebih besar dari alpha. Dengan alpha artinya gagal, tolak 0. Kesimpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dapat ditunjukkan oleh sampel bahwa
varians hasil produksi perikanan dari keempat provinsi adalah sama. Oke, tadi kita menggunakan package car. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan package Lowstat, yaitu dengan sintaks given. Sini saya menggunakan pakai yang .test. Oke, sini bisa kita list sama dengan data perikanan. Selanjutnya kita ambil untuk yang produksi, koma, lalu data perikanan. Selanjutnya untuk yang provinsi, karena ini pengelompokannya berdasarkan provinsi. Selanjutnya location. Di sini bisa juga kita buat apakah pendekatan median atau rata-rata. Coba kita menggunakan untuk yang rata-rata terlebih dahulu. Oke, lalu kita melakukan run. Nah, di sini tampak bahwa nilai p-value dari given test dengan pendekatan rata-rata sebesar 0,00871. Artinya berbeda dengan menggunakan pendekatan median. Tapi untuk hasilnya nanti sama, yaitu karena p-value-nya lebih besar dari alpha yang kita tetapkan, yaitu 0,008711, itu sama hasilnya, keputusannya adalah gagal tolak nol. Oke, untuk Lowstat juga bisa kita menggunakan pendekatan median, sama seperti yang di atas tadi, berarti bisa kita copy. Kita hanya menggantikan lokasinya saja, jadi median. Oke, kita lakukan run. Nah, di sini sama dengan menggunakan package car dan package Lowstat, nilai p-value yang didapatkan yaitu 0,2923, persis seperti yang tadi yang ada di menggunakan package car, yaitu di sini 0,2923. Artinya dengan penggunaan rata-rata dan median itu berbeda nilai p-value-nya. Dan untuk data kita tadi, kita sebaiknya menggunakan nilai p-value sebesar 0,2923. Kenapa? Karena tadi data kita cenderung tidak simetris. Jadi apabila data kita tidak simetris, kita menggunakan pendekatan median.